Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang pasar dalam Islam. Definisi pasar. Pasar adalah sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang menawarkan barang. Tujuan dari pasar dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mencapai falah atau kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Pertama, ada kerelaan atau arido, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan atas masing-masing pihak. Yang kedua, ada kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran merupakan nama lain dari kebenaran. Karena Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Ketiga, keterbukaan. Keterbukaan adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dan dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya, baik hati, ucapan, maupun perbuatan. Keempat, ada keadilan. Kelima, ada amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair. Syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam. Yang pertama, adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Ketiga, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Keempat, adanya ijab dan qabul. Tujuan didirikannya pasar Islam adalah untuk menghidupkan ekonomi Islam secara real yang terbebas dari barang haram, transaksi riba, kekurangan dalam penjualan, seperti transaksi penimbunan dan transaksi yang dilarang lain dalam Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu, sehingga dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut, yang artinya harga-harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangatlah aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam Islam. Pertama, ada ketersediaan barang atau supply. Ketersediaan barang atau jasa dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan. Dan sebaliknya, kelangkaan akan mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga. Kedua, ada rekayasa demand atau buy-in agency. Adalah produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi sehingga calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Ketiga, ada rekayasa supply atau buy ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Keempat, talaki arukban. Praktek ini dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Kelima, terjadinya keadaan al-has atau pemboikatan, yaitu distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu saja. Keenam, terjadinya koalisi dan koalisi antar penjual atau kartel, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Ketujuh, taksir atau penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak boleh
yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Kedelapan, larangan bai al-bad, yaitu praktek bisnis ini disebut dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan dealing atau baru saja akan menyelesaikan penetapan harga. Kesembilan, larangan maks atau pengambilan bea cukai atau pungli, yaitu pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungkan secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Kesepuluh, tadlis atau penipuan, yaitu kondisi ideal dalam pasar apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan atau terjadinya kecurangan atau penipuan. Fungsi pasar dalam Islam, pertama ada fungsi menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan di sini juga fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu barang, maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan. Yang kedua ada pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Ketiga, pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dengan masalah untuk siapa barang yang dihasilkan. Karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk, maka akan menerima pembayaran yang paling banyak pula. Keempat, pasar melakukan pembatasan. Yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadinya keseimbangan suatu harga. Kelima, pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi. Struktur pasar dibagi menjadi dua, ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang berprinsip persaingan bebas, namun bukan berarti kebebasan itu mutlak, tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan ajaran syar'i atau aturan syar'i. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana antara penjual dan pembeli jumlah relatif. Terkadang ada pasar yang jumlahnya penjualnya sedikit, bahkan ada yang jumlah penjualnya hanya satu. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi beberapa macam. Ada pasar monopoli atau ihtikar. Adalah suatu bentuk pasar di mana dalam pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Dan seorang monopolis adalah sebagai penentu harga. Seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal harga tersebut. Yang kedua ada pasar oligopoli. Adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah penjualan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Yang ketiga ada monopolistik. Adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pasar dalam Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.